Kakak licik itu dengan sengaja mengajak gadis itu pergi ke mal mewah, hanya agar gadis yang baru saja diusir dari rumah bisa dipermalukan di depan umum. Namun yang tak dia sangka, begitu gadis itu melangkah masuk ke dalam mal, semua pegawai toko langsung menyambut dengan antusias, karena mereka tahu, gadis itu adalah istri sang CEO. Sementara sang kakak sama sekali tidak menyadari, dirinya sebentar lagi akan mengalami bencana besar. Beberapa hari sebelumnya, CEO sedang sendirian mengunjungi makam ibunya yang telah lama meninggal. Namun secara tak terduga, dia bertemu dengan gadis itu di pemakaman. Ternyata gadis itu adalah putri kedua dari keluarga kaya. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Sejak kecil dia sangat disayangi oleh kakeknya, dan hidup bahagia tanpa beban di bawah perlindungan keluarga. Namun setelah sang kakek wafat, ayahnya langsung membawa pulang wanita simpanannya yang telah lama disembunyikan, bersama dengan anak perempuan hasil hubungan gelap mereka. Sang kakak licik yang sejak lama iri dengan kasih sayang yang diterima gadis itu, langsung mulai mencari cara untuk menjebaknya. Ayah mereka yang pemarah pun langsung memarahi gadis itu tanpa mendengar penjelasan, bahkan memerintahkan kepala pelayan untuk mengusirnya dari rumah. Meskipun gadis itu memohon dengan penuh kesedihan, kepala pelayan tetap dengan dingin menyeretnya dan membuangnya di pemakaman. Sebelum sempat sadar dari keterkejutan, dia melihat CEO sedang duduk sendiri dengan tubuh penuh salju sambil minum. Dengan hati yang tulus, gadis itu mendekat dan memayungi pria itu tanpa berkata apa-apa. Saat dia bertanya dengan niat baik, CEO justru menyuruhnya tidak ikut campur. Tapi dia tetap penasaran dan bertanya tentang usia gadis itu. Setelah tahu umurnya, dia pun kembali bertanya kenapa gadis itu berada di pemakaman. Akhirnya gadis itu mengaku bahwa keluarganya tidak menginginkannya lagi dan kini dia tidak punya tempat tinggal. Sambil menatap botol di tangan CEO, dia ragu-ragu bertanya, bolehkah dirinya mencicipi sedikit? Setelah ragu sejenak, CEO akhirnya memberikan botol itu. Tak disangka, baru satu tegukan saja, gadis itu langsung mabuk dan pingsan. Melihat kejadian itu, CEO pun dengan lembut berjanji akan memberinya sebuah rumah. Lalu dia membawanya pulang ke kediamannya. Tak lama setelah itu, dia memerintahkan asistennya untuk menyelidiki identitas gadis itu secara menyeluruh. Hasil penyelidikan pun segera diberikan. Setelah membaca laporan, CEO hanya berkata singkat, besok bawakan juga kartu keluarga gadis itu. Keesokan paginya, gadis itu bangun dengan wajah kebingungan. CEO pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Mendengar itu, gadis itu merasa sangat menyesal dan buru-buru mendekat ingin memeriksa luka di tubuh pria itu. Namun dia langsung ditolak. Hari itu gadis itu kembali ke kampus. Sahabatnya langsung menghampiri dan memberitahunya bahwa idola mereka akan datang hari ini. Namun sahabatnya segera menyadari, wajah gadis itu tampak berbeda. Akhirnya gadis itu mengaku bahwa dirinya baru saja diusir dari rumah oleh keluarganya. Dan mulai hari ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Setelah itu mereka pun menuju ruang kelas. Tak disangka, di sana mereka justru bertemu dengan kakak licik itu secara tak terduga.